Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Muhammadiyah 1 untuk siswa akuntansi tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih. Perkenalkan, mungkin baru pertama kali ini ketemu dengan saya ya. Nama saya Bapak Irwan Sulistyo. Mungkin di akuntansi, khususnya kelas 10 akuntansi, yang pertama nanti saya mengajar di umum semuanya di sejarah Indonesia. Yang kedua di mapel produktif, yang di situ ada 3 mapel. Yang pertama itu etika profesi, yang kedua administrasi umum, dan yang ketiga adalah ekonomi bisnis. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Untuk pertemuan yang pertama ini nanti kita belajar untuk mapel mata pelajaran produktif untuk kelas 10 akuntansi, yaitu etika profesi. Oke, sudah saya share kemarin untuk etika profesi, ada beberapa SKKD yang harus ditempuh, dan yang sekarang kita pertemuan ini akan mempelajari SK yang pertama, yaitu menganalisis entitas yang termasuk dalam sektor industri jasa, dalam bidang keuangan, serta usaha-usaha, serta jenis-jenis kepemilikannya. Oke, terima kasih. Sekarang gini, untuk awal-awal pertemuan ini yang harus Anda, anak-anakku sekalian, pahami, itu adalah sektor jasa industri atau pengertian dari sektor jasa industri. Nah, sebelum masuk di materi, kami tekankan atau saya tekankan harus mengetahui mana yang namanya produk dan mana yang namanya produk dari jasa itu. Nanti di belakangnya itu adalah kalau mengatakan sebuah perusahaan itu menghasilkan barang atau produk, itu adalah bisa berupa barang itu sendiri dan jasa. Nah, untuk Anda sekalian jurusan akuntansi itu, produk yang dihasilkan itu kebanyakan berupa jasa. Contoh ya, contoh untuk perbankan. Perbankan itu menghasilkan produk, tapi produknya berupa jasa. Oke, terima kasih. Sekarang kita mulai. Untuk sektor industri jasa, nah harus Anda pahami pengertian dari sektor industri jasa. Nah, di sini sektor industri jasa itu kita kelompokkan atau sering dikelompokkan dalam 3 hal. Yang pertama itu sektor ekonomi tersier, yang kedua sektor ekonomi sekunder, dan yang ketiga adalah sektor ekonomi primer. Ini seperti kebutuhan yang dibagi menjadi 3. Ada tingkatannya. Oke, yang pertama sektor industri tersier itu sebagai sektor jasa atau industri jasa yang menyeluruh dari 3-tiganya semuanya itu. Yang kedua, untuk sektor sekunder itu lebih cenderung ke manufakturnya. Dan yang terakhir adalah primer. Primer itu lebih tingkatannya lebih tinggi lagi. Nah, di sini dikelompokkan contohnya itu pertambangan, pertanian, perikanan. Dalam arti perikanan itu bukan yang perikanan, peternakan perikanan, bukan yang sudah di pantai lepas atau adalah penangkapan ikan perusahaan-perusahaan besar itu. Oke. Nah, selanjutnya ini apa toh divisi umum dari sektor tersier? Mungkin di pelajaran yang lain kemarin di waktu masih SMP ya, itu mungkin sudah pernah mendengar kebutuhan primer, sekunder, tersier. Sebenarnya itu hampir sama, tetapi diaplikasikan di dalam kebutuhan akuntansinya. Nah,
Definisi umum sektor primer itu adalah menghasilkan suatu jasa dari produk akhir. Itu seperti itu. Kita ambil contoh langsung akuntansi. Akuntansi atau perbankan, ya, lebih cenderung ke perbankan. Itu produk yang dihasilkan dari bank. Itu adalah seperti tabungan, simpan pinjam, deposito. Ini produk akhirnya. Oke. Sekarang kita lebih condong ke lebih menjurus ke industri jasa keuangan. Nah, seperti awal tadi yang kita sepakat kita pelajari di sini adalah isentitas yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan dan bidang-bidang usaha serta jenis kepemilikannya. Nah, di sini akan ada kaitannya dengan sektor industri jasa keuangan itu apa? Sudah pernah mendengar? Atau mungkin ada yang tahu? Oke. Sektor industri jasa keuangan itu menurut Department for International Development atau sektor keuangan itu adalah seluruh perusahaan besar atau kecil, jadi menyeluruh ya. Perusahaan besar atau kecil, lembaga formal, non formal yang bergerak dalam bidang perekonomian yang memberikan layanan keuangan kepada konsumen, para pelaku industri dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Jadi menyeluruh nih. Seperti yang sudah saya singgung di atas tadi. Kita ambil contoh saja, bank produknya simpan pinjam, penanaman saham, seperti itu. Nah, apa ciri-ciri dari entitas yang termasuk dalam sektor keuangan? Banyak ciri-cirinya, banyak. Yang pertama antara lain, yang pertama itu adalah tidak memproduksi suatu barang. Tadi sudah saya katakan ya, kalau produk itu adalah barang dan jasa. Kalau mengatakan produk itu barang dan jasa, kalau barang ya barang saja, kalau jasa jasa saja. Jadi produk itu bisa berupa barang dan bisa berupa jasa. Kalau akuntansi lebih cenderung ke jasanya. Oke. Yang pertama tadi sudah saya katakan, tidak memproduksi suatu barang, berarti jasa. Yang kedua, tidak memiliki persediaan bahan baku. Jelas kalau produksi jasa itu tidak memiliki bahan baku, ya SDM itu bahan bakunya, SDM-nya itu. Yang ketiga, aktivitasnya lebih mengaruh ke investasi. Sedangkan ciri selanjutnya adalah mayoritas pengeluaran untuk membayar pegawai. Selanjutnya, memiliki sumber pemodalan yang mayoritas itu dari modal sendiri atau investasi. Dan yang terakhir itu aktiva di neracanya mayoritas terdiri dari piutang, kas, dan aset tetap. Oke, terima kasih. Nah, gini ya anak-anakku sekalian, ini memang untuk pertemuan pertama, nanti akan saya kenalkan untuk pengetahuan-pengetahuannya. Besok di pertemuan kedua seperti ciri-ciri akan kita bahas lebih mendetil lagi. Oke, kita lanjutkan. Kegiatan apa atau kegiatan operasional apa untuk entitas jasa keuangan itu? Jadi bergerak dalam bidang apa saja? Nah, jasa keuangan itu merupakan sebuah istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan jenis jasa yang diberikan atau disediakan oleh sebuah industri lembaga keuangan. Lembaga keuangan, ambil contoh bank aja yang lebih enak ya. Bank A, produknya apa? Tabungannya namanya apa? Itu adalah produknya dari suatu bank. Deposito itu produknya. Jadi sebuah bank atau lembaga keuangan, kan kalau saya mengatakan lembaga keuangan itu banyak. Kita lebih condong lebih fokus lagi ke bank saja ya, biar lebih produknya banyak. Bank ada tabungan, ada deposito, itu adalah produknya.
Lembaga keuangan lain, saya ambil contoh koperasi juga ada simpan pinjam, macam-macam seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut kalau tidak ada. Selanjutnya setelah kita mengetahui kegiatan operasionalnya entitas jasa keuangan, selanjutnya kita itu bidang-bidang entitas jasa keuangan. Jadi bidang-bidang apa saja? Ini seperti yang sudah saya singgung di atas tadi, produk-produknya apa saja. Jadi entitas jasa keuangan itu bergerak dalam bidang apa saja. Nah, yang pertama adalah ini perusahaan pinjaman kredit. Ini seperti produk ya. Yang kedua, pinjaman infrastruktur. Nanti akan kita bahas di belakang, di pertemuan ke belakang. Selanjutnya setelah itu ada lembaga penyediaan ekspor. Sudah pernah dengar ekspor impor? Oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagi perusahaan pelayanan sekunder perumahan. Bidang selanjutnya perusahaan pegadaian. Nah, ini lembaga keuangan lainnya ini dimasukkan jadi satu semua. Ada lagi bidang usahanya penyelenggaraan jaminan sosial. Apa kalau penyelenggaraan jaminan sosial biasanya apa? Ini adalah lembaga keuangan lainnya, lebih cenderung ke asuransi. Ini produknya itu, paham? Oke, kita lanjut. Dan yang terakhir adalah lembaga keuangan mikro. Ini untuk lembaga keuangan mikro ini akan saya berikan sedikit gambarannya. Lembaga keuangan mikro itu didirikan tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan semata-mata. Lembaga jasa keuangan ini bergerak khusus dalam bidang pemberian jasa, pengembangan usaha, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Caranya bagaimana? Ada yang tahu? Dengan memberikan pinjaman, pembiayaan serta secara langsung maupun tidak langsung yang berskala mikro, baik kepada anggota atau kepada masyarakat. Jadi gini loh, seperti kalau sekarang itu contohnya lebih gampang ke leasing ya. Leasing. Saya mau beli sesuatu itu untuk usaha, saya nggak punya uang, tidak pinjam di bank, ada perusahaan sini untuk pembiayaan itu saya tutup dulu, Anda bisa jalan untuk barang tersebut, nanti Anda hubungan dengan saya untuk bagi hasilnya berapa persen, seperti itu. Nah, sebagai titik terangnya ya, yang jelas untuk akuntansi itu atau jasa keuangan itu cirinya itu yang selalu berhubungan dengan layanan keuangan. Ini, oke. Selanjutnya jenis entitas dalam bidang usaha dan kepemilikannya. Kalau tadi sudah ada bidang usahanya, ciri-cirinya bagaimana, sekarang kepemilikannya. Kalau yang perbankan, atau saya golongkan menjadi dua. Yang pertama adalah perbankan. Contohnya BII Syariah, CIMB Syariah, atau Bank Syariah ya, yang bergerak syariah. Kalau yang kedua punya pemerintah, Askes, asuransi. Nah, ini masuk semuanya. Sebenarnya bank sama asuransi, Askes itu asuransi kesehatan, ada lagi dana pensiun, itu sebenarnya sama. Lembaga keuangan. Di situ dikatakan kalau belajar ada yang namanya bank dan lembaga keuangan lainnya. Nanti mungkin itu dipelajari di mata pelajaran yang lain, tapi masih ada sangkut pautnya. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke pengantar untuk mapel ini? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut.
Dan untuk pertemuan ini mungkin ini yang terakhir ya, yang terakhir materi yang saya berikan. Anda semua anak-anak jurusan akuntansi yang notabene atau bergelut dalam bidang keuangan ya, profesi-profesi apa saja yang ada di dalam industri jasa keuangan. Profesi itu pekerjaan, bisa dikatakan pekerjaan. Ada yang tahu? Oke. Yang pertama akuntan. Akuntan. Apa tuh akuntan? Nah, tanda tanya dulu ya. Oke. Yang kedua internal auditor. Apa internal auditor? Oke, ada dua. Yang ketiga ada lagi internal auditor sudah, akuntan pajak, akuntan pemerintah, akuntan pendidik, akuntan publik, dan masih banyak lagi. Oke? Sebelum kita akhiri untuk pertemuan yang pertama ini, ada sedikit tugas untuk Anda. Untuk pertemuan yang akan datang, nanti untuk tugas ini akan saya tanyakan, saya acak nanti ya, acak untuk pertemuan besok. Mungkin insya Allah pertemuan besok kita live bisa acak, akan saya tanyakan. Boleh boleh secara tanya besok, ada buka ruang publik. Yang pertama, apa pengertian dari akuntan itu sendiri? Yang pertama akuntan, Anda cari. Yang kedua internal auditor. Yang ketiga akuntan pajak. Boleh Anda browsing ya, boleh Anda pakai referensi. Besok pada pertemuan yang kedua insya Allah online live ya, akan saya tanyakan. Oke, terima kasih. Mungkin cukup ini dulu untuk pertemuan yang pertama untuk materi etika profesi. Di lain kesempatan akan kita sambung lagi. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.